Mari kita mulai renungan pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, kami bisa bangun Tuhan, bisa menikmati hari baru yang Kau berikan pada hari ini. Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu yang Kau berikan lagi kepada kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mengucap syukur untuk semua hal yang telah Kau lakukan sepanjang hidup kami Tuhan, untuk memohon ampunan untuk kesalahan yang kami lakukan sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan, dan untuk melakukan apapun Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tidak bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih atas perkenanan-Mu, pernyataan-Mu kepada kami. Terima kasih Kau benar-benar nyata dan berada bagi kami umat manusia Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan dapat dirasakan oleh siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Berkat-berkat-Mu mengalir pada kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami atau siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah setiap renungan yang akan kami renungkan pada hari ini Tuhan, masuk dalam jiwa roh hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, untuk bisa dirasakan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin ya. Amin. Naungan Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Yesus menyertai kita. Kita ada terbang di bawah kepak sayap dari Tuhan Yesus. Amin ya. Kita akan renungkan ayat Tuhan. Ayat-ayat Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-8. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini ya. Kisah ini dituliskan selain oleh Matius juga oleh Lukas dan Yohanes. Kalau Lukas di pasal 7 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sama ininya judul perikopnya, dan satu lagi di Yohanes. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Judul di sini Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ini kita akan membaca ayat-ayat ini untuk belajar ya iman-iman dari semua orang yang ditulis oleh para rasul atau para nabi dari Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, Matius adalah murid Tuhan Yesus. Lukas itu bukan murid Tuhan Yesus, dia juga non-Yahudi. Lukas adalah seorang tabib. Dia adalah seseorang yang sering menemani Paulus, tabib yang terkasih kalau Paulus menulis. Kalau
Yohanes. Yohanes itu ibunya yang bernama Salome, merupakan adik dari Maria ibu Yusuf. Jadi Yohanes sama Tuhan Yesus adalah sepupu, dan Yohanes adalah satu-satunya orang yang saat Tuhan Yesus disalib, Yohanes berada di kaki Tuhan Yesus. Dan Yohanes merupakan orang yang menulis wahyu. Jadi waktu dibuang ke Patmos, Yohanes mendapat wahyuan di situ, melihat banyak penglihatan dan menulis kitab wahyu. Kemudian kembali ke Efesus ya. Kita akan baca pasal demi pasal. Kita baca yang pertama. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Iman dari seorang perwira Kapernaum. Perwira juga pegawai, tapi dia juga punya banyak bawahan. Jadi dia seperti kaum menengah ya. Dia pegawai juga, tapi dia juga punya bawahan. Iman seorang perwira yang bisa menyembuhkan bawahannya. Amin. Kita akan baca pasal selanjutnya. Kita ambil di Lukas. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini kita baca tulisan Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Iman seorang perwira Kapernaum. Di sini dijelaskan lebih ini ya oleh Lukas, dijelaskan lebih rinci kenapa perwira itu tidak mau menemui Tuhan Yesus, karena dia merasa tidak layak menemui Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan mau menemui perwira itu untuk masuk ke rumahnya, dia juga
merasa tidak layak rumahnya didatangi oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar orang yang rendah hati ya. Benar-benar menghargai Tuhan Yesus, bahkan merasa dirinya tidak layak. Tapi Tuhan mau datang ke perwira Kapernaum dan Tuhan kagum. Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Dan lebih ininya ya, lebih untuk kita renungkan juga agar jangan terjadi kepada diri kita. Ini Tuhan yang ini ya, untuk kita garis bawahi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Di dalam surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saat itu kan banyak kesalahan atau pelanggarannya. Bahkan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat selalu menyerang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan kerajaan surga. Tuhan Yesus memilih bangsa Israel, bangsa kesayangan ya. Dan mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dan akan datang dari banyak arah timur barat untuk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi anak-anak kerajaan itu sendiri banyak yang akan dicampakkan karena apa? Tidak punya iman seperti perwira Kapernaum ini. Apa? Orang yang rendah hati, yang bahkan merasa tidak layak untuk mendatangi Tuhan Yesus dan tidak layak rumahnya didatangi Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati. Beda pangkat ya. Beda kehidupan yang dijalani, tapi punya hati yang sama. Mau dikasihani Tuhan Yesus. Bahkan orang yang punya pangkat menengah seperti perwira Kapernaum ini merasa tidak layak untuk didatangi Tuhan Yesus dan merasa tidak layak menemui Tuhan Yesus. Iman-iman seperti orang ini, orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan walaupun ada jabatan. Orang-orang seperti ini yang mempunyai kerajaan surga yang seperti Tuhan bilang. Maka seperti yang kemarin kita ini, jangan ada kesombongan, jangan ada keangkuhan rohani atau sombong rohani di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes 4, kita akan baca pasal yang dari Yohanes 4. Di sini judul perikopnya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea dan Galilea. Nah, kalau di sini Yohanes menulis itu merupakan anak dari lebih rinci lagi bahwa itu adalah anak dari pegawai tersebut. Amin ya. Amin. Dan maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia seluruh keluarganya. Jadi saat ia bertanya kapan mulai sembuh, saat Tuhan berkata anakmu hidup, saat itu juga anaknya sembuh. Amin ya. Amin.
Luar biasa ya Tuhan kita. Satu peristiwa ditulis oleh 3 orang yang berbeda. Satu oleh Lukas, satu oleh Matius, satu lagi oleh Yohanes. Ini benar-benar mengajarkan kita. Apapun posisi kita di dunia ini, apapun keadaan yang kita alami, Tuhan tetap melihat hati. Orang yang rendah hati, orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, orang yang tidak ada kesombongan di hadapan Tuhan. Bahkan perwira itu merasa tidak layak untuk menemui Tuhan, tidak layak rumahnya dimasuki oleh Tuhan. Ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana kita belajar mengimani dari orang-orang yang diceritakan di sini. Kita benar-benar diingatkan ya, karena di dunia yang semakin tua ini banyak peristiwa, banyak kejadian yang mengeraskan hati orang-orang, sehingga mereka merasa harus menjadi keras untuk kuat di dalam dunia ini. Mereka harus merasa harus kuat, harus menguatkan diri sehingga mengeraskan dirinya. Kita ini ya perlu menjadi tegar, perlu menjadi kuat di dunia ini, tapi tetap jagalah hati kita untuk belajar mempunyai sikap hati seperti orang-orang yang ada di Alkitab. Agar apa? Agar mujizat Tuhan terjadi. Agar kita masih bisa menerima mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu. Tuhan saja bilang, karena aku ingat kamu debu, kamu butuh pertolonganku. Jadi kita harus ingat selalu, kita ini debu, butuh pertolongan Tuhan. Jadi rendah hatilah. Buang jauh-jauh segala kesombongan, apalagi sombong rohani, angkuh rohani, hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Tuhan berkata, dari timur dan barat banyak orang yang akan makan seperjamuan dengan Abraham, Ishak, Yakub, tapi anak-anak kerajaan itu sendiri akan masuk ke dalam dan sendiri bilang dalam neraka. Kenapa? Merasa tahu, merasa ahli dalam Taurat, merasa ahli, lebih ahli dari Tuhan. Kita perlu belajar dari sikap-sikap orang yang disembuhkan Tuhan. Tidak ada orang yang sombong di sini di hadapan Tuhan. Kalau berkata, iya karena itu pengemis penyakit kusta, orang penyakit kusta, jadi wajar dia mau dikasihani. Ini seorang perwira yang walaupun hanya pegawai, tapi dia juga punya bawahan, jadi dia kan punya jabatan juga. Ini kita harus pelajari ya, untuk kita belajar dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita nanti. Jangan sampai sombong di hadapan Tuhan. Jangan ada keangkuhan diri kepada Tuhan, karena kita sendiri yang rugi. Karena Tuhan adalah Tuhan. Apapun yang pengetahuan yang kita miliki, apapun kekayaan kita miliki, Tuhan itu tetap Tuhan. Dan dia akan menolong siapapun yang mau meminta belas kasihan dari Tuhan, yang mau meminta pertolongan. Jangan sampai ada kesombongan di hadapan Tuhan. Ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Generasi-generasi setelah kita, agar apa? Pertolongan Tuhan selalu ada bagi umat manusia. Perkenanan Tuhan selalu ada. Kita jaga hati anak-anak kita. Kita ajarkan orang seperti ini loh yang dapat pertolongan Tuhan. Orang seperti ini loh yang bisa melihat Tuhan. Orang seperti ini loh
yang bisa dipakai Tuhan. Jaga hati. Jangan sampai ada kesombongan di hadapan Tuhan. Tuhan itu pemilik dunia. Berdoa, melakukan apapun, Tuhan itu melihat hati. Kalaupun kita ingin dilihat orang dengan menderai-derai apapun, bernyanyi seperti apapun, Tuhan tetap melihat hati. Jaga hati anak-anak kita, generasi seperti setelah kita, agar belas kasihan Tuhan selalu ada bagi umat manusia, agar selalu ada bagi anak-anak cucu kita. Ajari anak-anak kita punya hati seperti orang-orang yang ditulis dalam Alkitab yang mendapatkan mujizat Tuhan. Ajari. Ingatkan anak-anak kita. Renungkan bersama-sama. Ini loh nak, ini loh dek, orang-orang yang mendapatkan mujizat. Mereka punya hati seperti ini. Hati. Kita mengajarkan anak-anak kita punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Tegar di hadapan manusia, tapi punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bisa menghadapi dunia yang keras, tapi tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Yang akan tetap mendapatkan mujizat Tuhan. Kita perlu mengajarkan anak kita bahwa dunia itu nak, kamu harus tegar, kamu harus kuat menghadapi dunia ini. Kita perlu, tapi kita juga perlu mengajarkan anak kita punya hati seperti yang orang-orang yang alami ini. Mujizat dialami orang-orang yang mau dibelas kasihani Tuhan. Bahkan seorang perwira ini merasa tidak layak menemui Tuhan ataupun Tuhan masuk rumahnya. Amin ya, ini benar-benar memberikan kita penguatan. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap generasi-generasi setelah kita? Apa saja yang harus kita ajarkan? Kita harus merubah hati mereka. Tegar menghadapi dunia ya. Untuk bisa mengejar impian mereka. Untuk bisa mereka menjadi berkat bagi dunia. Untuk bisa menjadi garam dan terang yang harus diletakkan di atas gantang, tapi tetap punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar mujizat-mujizat Allah, mujizat-mujizat Tuhan Yesus tetap ada di dalam diri anak-anak kita. Agar apapun yang mereka pegang menjadi berkat bagi diri mereka dan orang-orang sekitar mereka. Agar mereka bisa menjadi berkat bagi seluruh orang di dunia ini. Kita ajari anak-anak kita punya hati seperti orang-orang yang ada di Alkitab ini. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk hal-hal yang dilakukan oleh para rasul-rasul kita. Menulis di zaman itu dengan dengan begitu rapinya. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus benar-benar ini ya menguatkan kita. Dan terima kasih juga bangsa Tuhan Yesus, bangsa Israel masih ada sampai sekarang, bahkan menjadi berkat, menjadi bangsa yang Tuhan kasih talenta-talenta yang luar biasa, benar-benar menjadi berkat. Mereka benar-benar, saya percaya juga membaca Alkitab ini dan mempelajari sikap-sikap dari orang-orang tua kita, orang tua-tua mereka yang menyedihkan hati Tuhan, sehingga saat ini mereka menjadi berkat. Bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang saat pandemi ini benar-benar membantu umat manusia. Dan kita harus belajar ini juga. Banyak orang dari timur atau barat akan makan bersama Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi anak-anak kerajaan ini, tapi orang-orang Kristen malah tidak makan bersama mereka. Kan hati kita ngiris ya. Ini harus benar-benar ini ya.
menjadi catatan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk apa saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak di sekeliling kita, anak-anak yang kita temui, apa saja yang perlu diajarkan. Hati yang terpenting. Punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tegarlah menghadapi dunia untuk bisa menjadi terang dan garam dunia, tapi tetap lembut hatilah, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar mujizat Tuhan terjadi. Agar apa? Agar bisa makan di kerajaan surga bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tentunya bersama kita, jangan sampai kita juga terhilang. Karena tanpa kita sadari, kemungkinan kita juga punya hati yang sombong di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Yesus. Amin Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu mengingat, rendah hatilah di hadapan-Mu Yesus. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kami di hadapan-Mu Yesus. Ingatkan kami selalu itu Tuhan. Jangan pernah Kau meninggalkan kami bila kami pergi beranjak satu langkah pun dari-Mu Yesus. Sentuh hati kami Yesus untuk selalu kembali Tuhan, untuk kembali padamu Tuhan, untuk mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan, untuk selalu belajar rendah hati di hadapan-Mu Yesus, untuk selalu belajar iman-iman seperti yang Kau tulis di dalam Alkitab oleh para rasul-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penulisan yang Kau tulis melalui para rasul-rasul-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau benar-benar sayang kepada kami. 16 tahun lalu Kau tetap berbicara kepada umat manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, biarlah mengalir dalam hidup kami Tuhan, untuk menjadi berkat kami Tuhan, melimpah-limpah di orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ada Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi umat manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau benar-benar telah menolong kami berkali-kali Yesus, berkali-kali. Bahkan Kau ingat kami debu sehingga Kau tahu bahwa kami akan selalu butuh pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya setiap perkataan-Mu yang kami dengar ini Tuhan bisa masuk dalam jiwa roh hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh kuat Tuhan, berbuah lebat untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus kami serahkan hari-hari kami sampai kesudahnya hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.